Udah muncul Rendra? Belum, Kak. Oh udah, udah muncul sekarang. Udah. Oke. Nah, kita mau belajar materi apa nih? Mekanika atau gelombang? Eh, Mekanika dulu boleh, Kak? Mekanika ya. Mekanikanya mau materi apa spesifiknya? Mau Eh, kinematika, dinamika, energi, momentum, dinamika rotasi, apa? bebas, Apa? bebas Kakak. Kayak Wah, dari awal, maunya apa, Rendra? Maunya apa? Biar kita cariin. dari awal juga boleh, Kak. Dari awal berarti kinematika ya. Kita coba cek dulu ya. Kinematika yang seru ya. Oke, ini kayaknya belum deh. Kita coba deh. Start. Ini nggak mau dia. Terus, nah, sip. Kita coba kinematika dulu deh. Oke, kita punya soal seperti ini. Kita baca dulu ya. Ada sebuah bola, bolanya dilempar vertikal ke atas, dilemparnya ke atas. Dia di gedung dengan setinggi 105, laju awalnya V0-nya 20. Anggaplah percepatan gravitasi itu 10. Waktu yang diperlukan benda dari titik tertinggi hingga mencapai dasar gedung. Kan kita punya gini nih. Ini kan 105 meter. Nah, kita kan akan melemparkan bola vertikal ke atas. Oke. Maka nanti si bolanya itu pasti akan bergerak seperti ini kan. Dia akan mencapai titik-titik tertinggi, terus dia jatuh ke tanah. Oke. Nah, misalkan dia mencapai titik tertinggi di detik ke T1, misalkan. Dia jatuh ke tanah di detik ke T2. Nah, yang ingin ditanyakan itu adalah berapa sih T2 min T1-nya? Bisa nggak dari ngerjainnya? Bisa? Ya. Coba ya, 3 menit ya. Jadi yang diminta adalah bukan waktu untuk mencapai ke titik tanah, ke dasar, tapi dari titik tertinggi sampai ke dasarnya itu butuh waktu berapa lama. Oke, coba 3 menit, Indra. Sampai jam 8 lebih 11. Jadi kita bahas bareng-bareng. Oke, 2 menit lagi kita bahas bareng-bareng. Lima sekon. Oke, kita tinggal cari T1 sama T2-nya. Itu kan ya? Konsepnya gitu. Oke. Nah, kita tahu tinggi mula-mulanya 105 meter. Kecepatan awalnya berapa itu 20. Dan percepatannya akibat gravitasi. Karena dia selalu ke arah bawah, berarti minus ya. Minus 10. Oke. Nah, kita mau tahu berapa waktu untuk mencapai puncak. Kita tahu ketika mencapai puncak atau titik tertinggi, itu tercapai saat VT-nya sama dengan 0. Maka kita bisa mencari pakai rumus pertama. VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Maka kita tahu 0 sama dengan 20
dikurang 10 delta T. Maka delta T atau delta T satunya itu adalah 2 sekon. Kemudian kita mau cari juga ketika dia mencapai tanah. Ketika mencapai tanah, berarti tercapai saat YT-nya sama dengan 0. Kita bisa pakai rumus kedua. Delta Y sama dengan apa itu? V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Delta Y berarti YT min Y0. Berarti minus 105. V0-nya 20. Delta T-nya nggak tahu. Dikurangin 10 delta T kuadrat. Oke. Kita bagi semua dengan berapa ini? Kita faktorin aja ya. Kita cari delta T-nya pakai rumus ABC. Kan berarti kan rumusnya gini ya. Kalau kita semua bagi dengan 5 kali lebih mudah ya. Nah, kalau kita semua bagi dengan 5, kita akan punya 105 bagi 5, 21. Berarti kita punya ini minus 21, 4. Berarti kita punya persamaannya adalah 2 delta T kuadrat dikurangin 4 delta T dikurangin 21 sama dengan 0. Berarti kalau kita pakai rumus ABC, ini saya pakai itu aja ya. Apa? Kesamaan di kalkulator. AX kuadrat. A-nya itu 2, B-nya min 4, C-nya min 21. Maka dapatnya delta T-nya itu adalah sekitar 4,391 atau delta T-nya sekitar minus 2,391. Oke. Nah, Oke. karena yang kita mau cari itu adalah selisih antara dari tinggi maksimum ke waktu dia mencapai tanah, berarti yang dicari adalah waktunya ya. Itu sama aja, kan nggak mungkin waktu minus ya. Jadi kita ambilnya yang ini ya. Jadi untuk mencapai tanah dari ketinggian 105, dia butuh waktu sekitar 4,3. Benar kan ya? 20 delta T min setengah G, G-nya 10. Oh, kenapa jadi 5 dong harusnya ya? Salah, salah. Bisa 5. Sorry, sorry, sorry. Harusnya 5, berarti ini harusnya 1. Oke, saya gitu saya. Berarti ulang dulu. Ini 1. Min 4. Oh iya, 7. Berarti ininya 7. 7 detik atau min 3 detik. Oke, berarti kita tahu ambilnya yang 7. Maka delta T yang diperlukan adalah delta T dikurangin delta T1. Maka jawabannya 5 second. Berarti dia butuh waktu 5 second untuk dari titik maksimumnya ke titik tanahnya ya. Kayak gitu. Gampang ya? Kita coba lagi. Ini apa ini? Bentar. Oke. Ini kayaknya gampang. Oke. Ini gampang. Udah. Ya udah pernah belum ya? Dendra. Apa? Yang ini udah ini udah pernah belum ya? Kita lupa deh. Yang ini. Udah pernah belum? Tak, yang ini. Udah pernah belum? Ini udah. Udah ya? Nah, Udah pernah ya? Oke, kita skip aja bentar. Ini gampang. Ini gampang. Ini usaha gampang ini. Ini udah. Oke, bentar. Ini gampang. Ini kita udah pernah kayaknya. Kita coba cek yang belum ya. Oke. Ini udah pernah belum ya Dandra? Saya lupa deh. Yang ini. Belum ya kayaknya? Kayaknya belum deh. ini tuh yang jatuh di Cintasar. Tapi ini tabrakan. Oh enggak, yang tabrakan belum. Belum kan tabrakan? Kan yang kemarin kan bukan tabrakan kan? Iya. Yang kemarin kan itu apa? Cuman jatuh biasa aja kan? Oh ini dia tabrakan.
Ini berhubungan sama momentum. Oke, coba dikerjain Indra. 3 menit. Kalau yang kemarin kan dia cuma jatuh doang ya Indra ya. Dia Ya nabrak jatuh soalnya tapi ada dua benda. Kejadian ya sampai 8 lebih 19. um, saya Mat, udah dapat hmm? nilai apa tuh nilai barunya, Hmm? fee barunya sama fee awalnya, fee A-nya. Hmm? Habis itu diapain? Oke. Jadi kalau ada tumbukan kayak gini dan Indra, yang pertama Hmm. kali kita harus bisa membagi soalnya jadi keadaan-keadaan tertentu kan. Nah, ini kan jelas yang bisa kita lihat di sini ada tabrakan di sini kan. Ya enggak? Betul. Ya kan? Ya Kak. Maka kalau ada tabrakan harus dijadiin 2 frame. Karena di sini di awalnya di sini nih. Nah, ini berarti kita anggap sebagai frame awal, frame 1. Frame 2-nya itu di sini. Sesaat sebelum nabrak. Frame 3-nya tuh sesaat setelah nabrak. Frame 4-nya kita taruh di akhir ketika dia berhenti ya. Ya kan? Berhenti kan di sini kan? Oke, jadi ada 4 frame, ada 4 keadaan. Bayang? Ada 4 Well, potongan ya. keadaannya. Nah, kalau udah bisa kebayang frame-nya, udah tinggal dilanjutin. Kita harus bandingkannya frame by frame. Kalau kita bandingin frame 1 dan frame 2. Dari frame 1 ke frame 2, ada proses tumbukan nggak? Satu ke dua. Ada nggak? Ada Kan satu tumbuh kedua satu kedua nggak ada dong. Yang ada nggak tuh ada, dua nggak ada. ketiga kan. Berarti Ya, ini kan tidak ada tumbukan. Kalau tidak ada tumbukan, kita bandingin nih energi aja. Tapi energinya energi total. Energi total di satu
harus sama dengan energi total di dua. Lihat, dari satu ke dua yang terlibat itu hanya benda A ya. Benda B belum ikut serta kan? Maka di satu adanya apa? Energi potensial ya. Karena dia Iya. dilepaskan. EP1A. Di benda dua adanya EK. EK2A. M GHA setengah M VA. Karena frame 2 kasih aksen. Kita bisa hilangin M-nya, maka dapatlah VA aksennya akar dari 2G dikali HA. HA-nya berapa? HA-nya 2. Bersama aja akar dari 2 dikali 10 dikali 2. Berarti 2 akar 10. Betul ya? Nah, ini belum selesai. Lalu kita lanjutin sekarang. Frame 2 dengan frame 3. Frame 2 dan frame 3. Dari frame 2 ke frame 3, ada tumbukan nggak? 2 ke 3 ada. Ada. Nah, ada tumbukan. Kalau ada tumbukan, maka yang dibandingin momentumnya. Momentum di frame 2 dibandingkan dengan momentum di frame 3. Di frame 2 itu kan yang bergerak hanya benda A. Berarti massa benda A dikali VA karena frame 2 kasih aksen. Di frame 3 dia bilang apa? Keduanya bergerak memasuki daerah bidang bidang dengan muka. Berarti dia nempel ya. Berarti masanya ada dua. Massa benda A ditambah massa benda B. V aksen aksen karena frame 3. Massa benda A itu MA, massa benda B 2 kali MA. Berarti kita punya MA dikali 2 akar 10 sama dengan 3 kali MA dikali V aksen aksen. Berarti kita tahu V aksen aksennya adalah 2 per 3 akar 10. Nah, gitu kan ya? 2 per 3. Iya betul ya, 2 per 3 kan kita coret kan? Iya. Ah. Oke. Nah, belum selesai. Kenapa? Kok angkanya jelek ya? Nanti kita coba cek aja ya. Sekarang dari 3 ke 4. Dari frame 3 dan frame 4. Dari frame 3 ke frame 4. Ada tumbukan nggak? 3 ke Nggak 4. ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti bandinginnya energi total. Tidak ada tumbukan. Maka bandinginnya adalah energi total. Energi total frame 3 harus sama dengan energi total frame 4. Di frame 3 kan cuma bergerak ya. Setengah. Karena dia bergabung, masanya dijumlahin ya. MA ditambah MB dikali V aksen aksen kuadrat. Di frame 4 dia diem kan, nggak punya EK, tapi dia dari 3 ke 4 ada gesekan. Maka ada yang namanya WG. Betul ya? Oke. Berarti kita punya setengah 3 kali MA dikali 2 per 3 akar 10 kuadrat. Sama aja apa WG? Gaya gesek dikali S kan. Gaya geseknya mu-nya 0,5 dikali normal. Normalnya berarti massa gabungan dikali gravitasi kan ya? Oke. Dikali S-nya. S-nya itu berapa? D-nya. Oh yang diminta D. Dikali D. Udah. Berarti kita tinggal masukin MA-nya kita hilangin. Duanya. Oh jadi kita punya setengah dikali 4 per 9 dikali 10 sama dengan 0,5 dikali 10 dikali D. Maka 10-nya bisa kita hilangin. Oke. Ini coret, coret 2. Maka kita akan punya D-nya itu adalah 4 per 9. Maka jawabannya adalah alfa. Tadi Danendra stucknya di mana Danendra? Dari saya yang F3 saya nggak F4. tahu gitu. Ah, Jadi stucknya di sini. situ saya Didapat. udah F3, Didapat. F2, F3 saya udah dapat. Oke, berarti F3 ke F4-nya ya. Hmm. Gitu jadinya
kalau ketemu soal tumbukan tuh konsep pertama adalah harus bisa ngebagi frame-framenya. Kalau udah bisa ngebagi frame-framenya, tinggal bandingin aja frame by frame-nya. Kalau di antara frame yang kita bandingkan itu tidak ada tumbukan, kita bandinginnya energi. Kalau di antara frame yang kita bandingkan ada tumbukan, bandingkannya momentum. Itu doang sederhananya. Dan bandinginnya harus frame by frame. Jadi nggak bisa tuh kita bandingin frame satu dengan frame 4 langsung. Nggak bisa. Kalau waktu kita bandingin energinya doang, waktu kita bandingin energi, nggak ada tumbukan, kita bisa kan ya bandingin satu dengan Iya, 4 kan? Bener nggak? iya benar. Nah, karena ini ada proses tumbukan, kita nggak bisa bandingin langsung kan loncat frame tuh nggak bisa. Kalau cuma Hmm, energi doang, nggak ada tumbukan bisa. Tapi kalau ada tumbukan harus frame by frame. Kayak gitu. oke, Paham ya? Ngerti kan? paham, paham. Oke. Coba lihat lagi soalnya. Yang seru aja ya kita coba ya. Kita coba yang aneh. Ini kayaknya udah deh. Ini apa sih? Spring. Sun Spring. Ini udah pernah belum ya? Dan saya lupa deh. Kayaknya belum deh. Yang itu belum, Belum. Belum kan yang ini ya? belum, Ini belum. berkaitan sama gaya pegas. Oke, coba dikerjain Indra. Oke. Perusahaan Springbed mempromosikan kelebihan kasurnya karena per yang digunakan memiliki keunikan. Gambar di atas mengilustrasikan keunikan tersebut. Jadi gambarnya itu adalah gaya terhadap perubahan panjang pegas delta X. Jika kasur diduduki dengan dan tertekan sebesar 4 cm, ternyata EP dari pegasnya itu 0,48 Joule. Dengan menganalisa kurva di atas, jika jarak posisi delta X3 dan delta X2 itu 2 cm. Oke, dianggap F3-nya 18, maka F1-nya berapa? Oke, coba dikerjain. 3 menit berarti sampai jam 8.31. Oh, Kak, Dapat? eh, dapat Dapat? 6, Yang mana? yang 6, 6, 6. 6 Newton. Kita coba lihat ya. Nah, ini kan grafik ini adalah grafik antara gaya dengan delta X. Dan Ya, dia merepresentasikan kesamaan F sama dengan K dikali delta X.
Dengan kata lain, gradiennya itu adalah konstanta pegasnya, gitu ya. Jadi ini adalah gradien atau konstanta pegasnya. Nah, kita dikasih informasi kalau delta X-nya sebesar 4 cm 0,04, ternyata energi potensialnya, berarti EP ini EP pegas ya pasti ya, sebesar 0,48. Kita tahu EP pegas itu kan rumusnya adalah setengah dikali K dikali delta X kuadrat. EP pegasnya 0,48 setengah, K-nya kita nggak tahu, delta X-nya 0,04 kuadrat. Maka kita akan dapetin K-nya. K-nya itu berarti 2 2 dikali 0,48 dibagi 0,04 kuadrat. Maka K-nya itu dapatnya 600 Newton per meter. Nah, K di sini kan berfungsi sebagai gradien. Yang namanya gradien itu kan garis singgung, gitu ya. Berarti gradien itu tidak lain adalah delta Y per delta X. Di sini delta Y-nya itu adalah F3 dikurangin F1. Dan delta X-nya berarti delta X3 min delta X1. F3-nya 18, F1 kita nggak tahu. Delta X3 min delta X1 dia bilang 2 cm, 0,02. Maka kita bisa dapat berapa nilai F1-nya. Gradiennya kan 600 ya. Jadi 600 dikali 0,02, maka dapatlah F1-nya adalah 6 Newton. Gampang ya? Jadi ini merepresentasikan dua konsep, yaitu konsep energi potensial pegas dan konsep dari gaya pegas itu sendiri. Kita lihat lagi soalnya yang seru-seru aja ya. Oke, ini udah pernah belum ya, Danindra? Mencari koefisien restitusi? Udah belum ya? Ya, bro. Udah ya? Oke. Oke, kalau ini udah pernah belum, Danindra? Ini udah. Udah ya, ini waktu kita belajar dinamika rotasi ya kalau nggak salah ya. Hmm, Oke, ini gampang, ini juga udah pasti. Ini udah pernah, Danindra? belum itu. Belum? Oke, kita coba ya. Oke, oke, coba dikerjakan 3 menit, Danindra. Nanti kita akan bahas jam 8.36. Benda titik itu apa, Kak? Apa? Benda titik. Benda titik itu benda yang tidak ada ukuran. Contoh ya, teh. Oh. Ini kan si balok M harusnya dia punya panjang sama lebarnya kan? Ya nggak? Ya, Tapi nggak ada ukurannya. Nggak, apa, si M kecil tuh nggak ada ukurannya. Jadi dianggap dia kecil banget gitu lah. Bayang. kebayang. Oke. Sedangkan si massa M kan dia punya panjangnya kan? Ya, Hmm, berarti dia bukan, kalau benda titik tuh dia nggak punya ukuran. Berarti si massa M besar itu benda tegar namanya. Karena dia nggak ada, karena dia punya ukuran panjang.
Kayaknya jelasin aja deh, Kak. Saya nggak ngerti. Nggak Boleh dari kebayang. mana? Oke. Boleh. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi kalau ketemu soal yang ada katrol, perhatikan katrolnya dulu. Oke. Untungnya di sini katrolnya sama sekali tidak ada informasi tentang ukuran dan massa ya. Betul? Nggak ada kan di sini massa katrolnya berapa, Iya, nggak ada. jari-jarinya nggak ada. Berarti di soal Betul, ini banyak. katrol itu bukan sebagai benda. Katrol bukan benda karena dia nggak punya ukuran. Nah, kalau dia bukan benda, berarti ini kasusnya adalah dinamika biasa, bukan dinamika rotasi. Jadi hati-hati kalau ada soal tentang katrol, perhatikan katrolnya dulu. Karena dinamika biasa berarti gampang. Oke, balok M besar masanya 6 kilo, sedangkan balok M kecil masanya 4 kilo. Secara logika pasti M besar akan turun ke bawah, ya nggak sih? Betul nggak? Ya, si M kecil akan gerak ke atas, betul? Iya, betul. Betul? Oke. Nah, dia akan bergerak dengan percepatan yang sama. Nah, sekarang kita cari dulu nih A-nya dengan menggunakan diagram gaya. Oke. Nah, ini ada gaya apa aja? Ada gaya M besar G sama ada gaya tegangan tali. Ya, untuk yang kecilnya, dia ada gaya M kecil G sama ada gaya tegangan tali. Nah, kita urai satu persatu. Benda M besar kan turunnya ke bawah ya. Berarti kita punya benda M besar dulu deh. Sigma FY-nya 0. Berarti kita punya M besar G dikurangin T sama dengan, kok 0 sih? M kali A ya, kan dia bergerak. Iya, M besar dikali A. M besar dikali A. M besarnya 6. Berarti 60 dikurang T sama dengan 6A. Simpen dulu aja, karena nggak mungkin kita bisa selesaikan. Kenapa? Karena ada dua variabel. Yang benda M kecil, dia geraknya ke atas ya. Maka kita punya sigma FY-nya sama dengan M dikali A. Karena geraknya ke atas, berarti yang positifnya T. T dikurangin MG sama dengan M dikali A. Berarti T sama dengan M kecilnya 4 ya. 4A ditambah 40. Kita masukin T-nya ke dalam persamaan yang tadi. Kita punya 60 dikurang 4A ditambah 40 sama dengan 6A. Pindah ruas, 20 sama dengan 10A. Maka kita tahu berapa A-nya. 2 meter per sekon kuadrat. Ini A-nya siapa? Ini A-nya si balok M terhadap kita, terhadap tanah. Nggak ya, terhadap nol ya. Oke. Tapi dia kan ke bawah ya, berarti minus 2. Dan ini juga adalah percepatan dari balok M kecil terhadap kita. Tapi dia ke atas berarti positif. Nah, yang diminta adalah berapa EK dari balok ketik EK balok ketika masa M, balok yang mana ini ya? Tadi dulu. Oh, balok tuh si M besar ya, berarti ya? M besar ya. EK dari balok tuh berarti si M besar ya. Nah, saat masa M itu ada di sini sekarang. Kebayang nggak? Ngerti? Nah, berarti kan si M besar turun ke bawah, M kecil naik ke atas. Berarti apa? Kita harus mengetahui berapa percepatan dari M kecil kalau dilihat dari M besar. Ini namanya percepatan relatif. Rumusnya apa? A M bla 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 ditambah A bla 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 M. Bla bla blanya kita isi dengan pengamat lain selain M dan M besar, yaitu O. AMO-nya adalah 2 ditambah ini AOM, ini MO.
OM itu minusnya MO, berarti 2 juga. Maka kita tahu percepatan balok kecil terhadap balok besar adalah 4. Bayang? Nah, kan kita tahu ya, jarak yang ditempuh oleh balok kecil, delta R balok kecil, untuk bisa sampai di titik ujungnya balok besar, tidak lain adalah panjangnya dari balok besar, yaitu 25 cm kan? Berarti 0,25. Gitu ya. Oke. Nah, kita mau mengetahui EK-nya kan? Ya, EK-nya. Karena A-nya sama, kan A-nya balok kecil sama A-nya balok besar kan sama ya? Betul nggak? ya, Oke. Nah, oh jangan deh, kita pakai itu aja deh. Kita cari aja dulu waktunya deh. Kan kita tahu rumus ini kan? Delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul. Ininya kan 0,25. ya. Karena awalnya 0, awalnya diem. Iya 0, bentar. Bentar ya. Bentar ya. Nah, ditambah setengah. Nah, karena ini indeksnya M terhadap M besar, maka pakainya juga A yang ini. Dikali 4 dikali delta T kuadrat. Berarti delta T-nya itu tidak lain adalah 0,5 dibagi 4 diakarin. Gitu ya, betul. Nah, setelah kita tahu delta T-nya, kita bisa menghitung berapa sih kecepatan dari balok balok besar. Menggunakan apa? V0. Ini terhadap kita ya, karena yang ngukur kita kan. V0 ditambah A-nya dikali delta T. Kalau delta T nggak ada relatif ya. Berarti kita punya ini 0. A-nya itu pakainya yang 2 ya. Karena kan cuma masalah eh, kecepatan doang. Berarti min 2 boleh deh. Berarti dia ke arah bawah ya. Delta T-nya adalah ini. 0,5 per 4. Nah, setelah dapat V-nya, kita bisa hitung berapa PK-nya. PK-nya berarti setengah dikali masanya berapa masa balok besar? 6 ya. Setengah dikali 6 dikali min 2 akar 0,5 per 4 kuadrat. Maka kita akan punya 3 dikali 4 dikali 0,5 dibagi 4. Coret-coret. Maka dapatnya 1,5. Ini energi ya. Joule. Ada nggak jawabannya? Loh, kok nggak ada sih? Harusnya ada nih. Harusnya ada 1,5 harusnya. Jadi harusnya si siapa? eh Harusnya ada 1,5 jawabannya. Karena dia butuh kecepatan relatif. Dia nggak bisa langsung pakai percepatan ini. Percepatan yang kita dapat ini adalah percepatan terhadap kita. Sedangkan karena si siapa si balok ini kan geraknya ke bawah. Sedangkan si titiknya atau si bendanya itu geraknya ke atas. Karena dua-duanya bergerak, maka kita harus menghitung waktunya menggunakan kecepatan relatifnya. Karena dua-duanya bergerak, kecuali kalau salah satunya diem. Kita bisa langsung menggunakan percepatan yang kita dapat di awal. Kalau sudah dapatnya segini, 1,5 Joule. Gitu. Jadi ini menerapkan konsep pertama dinamika untuk mendapatkan kecepatan benda dan menggunakan konsep kinematika. Lebih tepatnya adalah kinematika gerak relatif. Karena dia ada dua benda yang bergerak. Kayak gitu. Paham? Dan udah ngerti? Paham nggak? Paham Halo, Kak? halo. Paham ya? Ini Jadi emang ini kenapa? paham Kak, cuman kayaknya saya dipikir apa tuh gak kebayang gitu. Bayang. Iya, karena ini kita jarang nemu yang ini. Kita kan kemarin temunya syutingnya kinematika biasa ya. Hmm. Kinematika di mana pengamat diem, yang bergerak itu yang diamati. Nah, karena sekarang kita kan mengukur berapa waktunya kan. Waktu si titik ini bisa sampai sini kan. Berarti kan kita lihat si baloknya juga gerak masalahnya. Kalau baloknya diem, ya berarti gampang kayak kinematika biasa. Nah, karena baloknya itu bergerak, maka kita harus menggunakan kinematika relatif.
Artinya apa? Kita mengasumsikan balok ini jadi diam dengan cara mencari percepatan dari balok kecil si titik ini terhadap balok besar. Nah, coba lihat deh. Kan logikanya gini ya. Balok kecil itu kan geraknya dua ke atas. Balok balok besar geraknya dua ke bawah. Bener dong kalau saya bilang, oh kalau kita lihat dari balok besar, balok kecil itu geraknya empat ke atas. Ya kan? Bener gak sih? Hmm. Ya, Kayak gitu. Jadi ngerti. makanya kita harus pakai relatifnya. Kenapa? Karena dua-duanya gerak. Nah, setelah dapat waktu, nah waktu itu kan nggak mungkin relatif ya. Kenapa? Karena kita masih belajar yang namanya kinematika Newton. Jadi waktu itu mutlak. Jadi nggak ada waktu yang relatif. Tapi nanti ketika kita belajar yang namanya kinematika relativistik yang dikembangkan Einstein, nah Nah, waktu juga ternyata relatif. Tapi itu nanti. Sekarang kita masih belajar kinematika namanya fisika klasik, fisika Newton. Kayak gitu. Jadi ini emang ada ribet. Kenapa? Karena eh ada dua gerak, kedua benda yang itu bergerak. Jadi kita ngukurnya harus pakai relatif. Gitu. Jadi sebenarnya dia 1,5 joule. Kayak gitu. Paham ya? Kita coba lihat lagi deh. paham, paham, paham. Jadi emang ada ribet sih. Karena kita belum pernah ketemu soal yang relatif-relatif seperti itu. Kita coba lihat. Ini udah ya. Ada dua kali. Oke. Ini udah belum ya, Dandra? Yang ini saya coba copy dulu ya. Itu juga belum deh. Belum ya kayaknya. Oke. Belum. Coba kita kerjain aja. Pokoknya kalau ngerjain soal dinamika dan ada katrolnya, hati-hati dengan katrol. Perhatikan katrolnya itu ada ukuran massa Kalau atau kayak, jari-jari ya atau biasanya kan katrol inersia nggak? berupa silinder pejalannya itu katrolnya benda gitu. Ya, gampang aja. Ada ukuran massanya. Indikator sebuah benda di fisika itu adalah punya massa. Gitu ya. Berarti ini kasusnya bukan dinamika biasa, tapi dinamika rotasi. Oke. Jadi kita harus meninjau baloknya masing-masing dan meninjau katrolnya. Paham? Ngerti? Coba kerjain Oh, ngerti, ngerti. 3 menit ya. Jadi kalau yang tadi itu katrol biasa karena nggak ada informasi massa katrol atau jari-jari katrol atau inersia katrol. Kalau yang ini walaupun terlihat seperti sama ya, tapi ini udah dinamika rotasi karena di soal ada informasi massa katrolnya. Gitu ya. Mari kita coba lihat. Coba kerjain 3 menit sampai 8.52. Dan kita bahas 8.52. Ya dulu. Bedanya kita lihat bedanya di mana sih?
Oke. Em, Bisa bisa jawabannya? saya sih dapatnya 4G/5D. Oke, kita coba ya. Oke, Pengen nyari karena alfanya. dinamika rotasi berarti kita harus lihat tiga-tiganya. Ada M1, kita gambarin M1. M1 ada apa aja? Ada berat, M1G, sama T-nya. Nah, jangan lupa kalau dinamika rotasi T-nya beda. Oke. Nah, kemudian ketika kita menggambar M2, maka di M2 itu ada M2G dikali dan T2. Karena M2 lebih berat ya, maka logikanya ini akan bergerak ke sini, ini akan bergerak ke sini. Nah, sekarang katrol juga sebagai benda. Maka kita wajib menggambar diagram gaya katrol. Katrol ada apa aja? Pertama, dia punya massa. Berarti dia punya M besar G. Ada apa lagi? Tegangan tali T1 dan tegangan tali T2. Katrolnya hanya berputar, muternya ke sini sebesar alfa, ya. Nah, kita tinjau per bendanya. Kita mulai dari benda satu. Benda satu, karena dia bergerak ke atas, sigma FY-nya sama dengan M1 kali G. 1 kali A. Ada apa aja? Yang positifnya di T1 ya. T1 dikurangin M1G sama dengan M1A. M1-nya M. G-nya G aja deh. Berarti kita punya T1 dikurangin MG sama dengan MA. Kita simpen dulu. Ini benda satu. Kemudian benda dua. Benda dua juga geraknya ke sumbu Y, tapi ke bawah. Oke. Sigma FY-nya sama dengan M2 dikali A. Karena geraknya ke bawah, berarti yang positif adalah si M2G. Berarti kita punya M2G dikurangin T2 sama dengan M2 kali A. M2-nya 3M. Berarti kita punya 8888. Berarti kita punya bentar, 3MG dikurangin T2 sama dengan 3M dikali A. Nah, kan biasanya kan kalau di kasus dinamika biasa T-nya sama. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang katrol. Apa yang terjadi pada katrol? Katrolnya hanya berputar, tidak bergerak ke atas ke bawah. Berarti katrolnya hanya bertinjau torsinya saja. Inersia dikali alfa. Nah, torsi mana yang positif? Karena dia berputar pada porosnya, di sini porosnya. Berarti kita tahu M besar G tidak memiliki torsi. Karena letaknya tepat di poros. Yang punya torsi siapa? T1 muternya ke sini, T2 muternya ke sini. Nah, karena katrolnya berputar, kita nggak boleh ngarang mau yang torsi positif yang mana. Torsi positif harus yang sesuai dengan arah putar alfa. Berarti yang positif itu T2. Jadi kita punya T2 dikali R dikurangin T1 dikali R. Jenis katrolnya apa? Silinder pejal. Berapa? Ini saya ingat setengah M Ah, R kuadrat. lupa. Boleh ya, alfa saya ganti A dibagi R. Maka kita bisa coret R-nya. Kita akan punya apa? T2 minus T1 sama dengan, tadi M besarnya berapa? M besarnya 2M. Dikali setengah jadinya MA. Nah udah, kita dapat semua, kita tinggal kumpulin aja. Berarti kan T1 itu adalah MA ditambah MG.
Berarti T2 itu 3 mg dikurangin 3 ma. Kita masukin 3 mg dikurangin 3 ma dikurangin dalam kurung ma plus mg sama dengan ma. Satuin G sama G, maka dapatlah ini berapa? 2 mg sama dengan pindah ruas, jadinya 5 ma. Maka kita bisa coret M-nya. Yang diminta adalah A. Alfa yang diminta ya. Percepatan sudut. Oke. Berarti kan A-nya itu adalah 2/5 G. G di atas. 2/5 G. Berarti kalau gitu alfanya, alfa itu kan A dibagi R ya. Maka kita punya 2G per 5D. D itu apa? D diameter. Oh, 5R. 5G per 5R. Nah, karena adanya D, R itu adalah setengah dari diameter. Maka kita akan punya 4G per 5D. Gitu. Maka jawabannya adalah Charlie. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau yang pertama tadi kita nggak perlu tinjau katrol karena katrol bukan benda. Maka ini dinamika biasa. Kalau udah dinamika rotasi, katrol itu sebagai benda. Maka kita wajib meninjau diagram gaya untuk katrolnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak ngerti ngerti. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, coba kinematika lagi. Ini bagus nih kayaknya. Lumayan. Oke, ini belum kan ya? Belum ya kalau salah. Belum Kak. Oke, coba kerjain. 3 menit.
Dia Pervi bukan Kak? Berapa? Dia Pervi. Oke. Jadi, walaupun ini bilangnya tabrakan, ini tuh bukan masuk ke materi momentum. Impuls. Kenapa? Hmm. Karena kan waktu itu kita pernah bilang ya, tumbukan itu adalah tabrakan antara dua benda atau lebih gitu ya. Hmm. Indikator benda di fisika itu adalah memiliki massa. Masa. Betul? Di sini sama sekali nggak ada informasi massanya kan? Iya. Berarti ini sebenarnya lebih tepatnya adalah kayak dua benda bertemu aja kayak gitu. Jadi Oh, si bola satu jatuh dari ketinggian D karena dia bukan tabrakan momentum karena dia nggak punya massa. Jatuh bebas berarti dia awalnya dia tidak punya pas. kecepatan ya. Hmm. Finalnya nol. Sementara ini bola X. Bola Y itu Ada dilemparkan, finalnya. ya bola Y itu dilemparkan ke vertikal ke atas. Ini bola Y dengan kecepatan V. Nah, kita tuh mau tahu mereka itu ketemunya berada di titik yang sama itu di mana, gitu kan ya? Jadi ini Hmm. sebenarnya bukan tabrakan momentum tapi lebih ke kinematika biasa aja. Ya udah, kan sama aja kayak berpapasan gitu ya. Berpapasan itu kan terjadi syaratnya itu adalah posisi dan waktu harus sama. Posisi ya bukan jarak tapi posisi. Waktu juga bukan delta T tapi waktu. Kita tahu benda X posisi awalnya itu di D, kecepatan awalnya itu nol, dan percepatannya adalah min gravitasi. Bola Y, posisi awalnya itu di nol, kecepatan awalnya itu V, dan percepatannya itu min gravitasi. Karena gravitasi selalu ke arah bawah kan, mau dilempar vertikal, dilempar dilempar secara apa itu, ke atas atau ke bawah. Nah, posisinya harus sama. YX harus sama dengan posisinya YY. Posisi itu apa sih? Y mula-mula ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Posisinya juga sama. Y0 ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. V0-nya 0, coret, di X, di Y, Y0-nya 0. Karena percepatannya sama, kita bisa hilangin ini dengan ini. Sehingga kita punya apa? Y0-nya D sama dengan V dikalikan delta T. Berarti saat dia berpapasan, waktunya adalah D dibagi V. Waktu yang dimintakan ya, tabrakan tuh D per V, kayak gitu. Gampang ya? Coba lihat lagi. Ini juga kayaknya bagus nih. Cobain deh. Ini kayaknya belum juga, kayak lupa deh. Belum kan ini ya? Belum pernah. Belum, belum, belum. Oke, coba kerjain. 3 menit.
10 detik, Kak. Coba lihat ya. Jadi di sini ada informasi awalnya dalam keadaan diam. Percepatannya sekian. Kemudian dia gerak dengan kecepatan konstan. Beberapa saat setelah itu diperlambat hingga akhirnya dia diam lagi, berhenti. Dia punya informasi adalah, oke, jadi ada tiga kondisi ya, GLB, B, GLB, dan GBB. Percepatan satunya itu 5 meter per sekon kuadrat. Percepatan duanya itu adalah min 5 karena diperlambat. Kemudian dia punya V average. V average-nya adalah 20. Dan waktu totalnya adalah 25 sekon. Nah, kita mau tahu mobil itu bergerak dengan konstannya gimana. Kan kalau kita lihat ya, ini kan dia ada, eh, kalau kita dia ada tiga kondisi ya. Dari A ke B, kemudian ntar dari B ke C, dari C ke D. A ke B, dia lewati secara GLBB. GLBB. Dari B ke C, dia lewati secara GLB. Dan dari C ke D, dia lewati secara GLBB. Oke. Informasi apa yang kita punya? Kita tahu di A, kecepatan awalnya itu nol. Oke. Di AB ya, percepatannya itu adalah 5. Oke. Di CD, kita cuma tahu percepatannya itu min 5 dan kecepatan di D, VT-nya itu nol. Gitu ya. Nah, kita punya informasi V average. Masih ingat dong V average itu apa? V average itu adalah delta R dibagi dengan delta T. Eh, Karena kita punya delta T total, maka kita dapat yang namanya delta R totalnya, hmm, yaitu 20 kali 25, yaitu 500 ya. 500 meter. Delta R total itu adalah delta R1 dari A ke B ditambah delta R2 dari B ke C ditambah delta R3 dari C ke D. Oke, ini informasi yang kita punya. Coba kita rapiin dulu deh, biar kita lihatnya enak. Oke. Nah, oke. kita bahas sedikit demi sedikit ya. Dari A ke B, dia bergerak GLBB. Maka kita bisa tahu kecepatan oh, sama satu lagi delta T-nya ya. Delta T-nya di berapa? 50 ya. Delta T itu adalah delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3. Totalnya berapa? 25 ya. 25. Oke, 25. Tadi jawabannya berapa? Dan Indra? Jadi saya jawabannya, Berapa kalau tadinya? saya 10 detik saya. Oke, kita coba ya. Berarti boleh nggak saya bilang kecepatan benda di B itu adalah V0 tambah AT kan? Berarti Hmm, 5 dikali delta T1. Boleh? Boleh? boleh. Bener kan? Nah, Ya, kecepatan di B itu akan menjadi V0-nya di BC kan? Berarti ya. dia 5 delta T1. Oke. Sampai kecepatan di C juga 5 delta T1. Nah, kecepatan di C itu akan menjadi V0-nya kecepatan di yang ini kan. Jadi di sini kan. Berarti ini V0-nya adalah 5 delta T1. Betul nggak? Betul. Iya, nggak betul. Oke.
Nah, VT-nya kan berarti kan V0 ditambah A delta T3. Iya nggak sih? Betul. Ya, Berarti kita punya kesimpulan bahwa 0 sama dengan 5 delta T1 dikurang 5 delta T3. Berarti kesimpulannya delta T1 nilainya sama dengan delta T3. Benar nggak? betul. Oke, berarti ini bisa kita sederhanain. Ini sama ini diubah jadi ini boleh nggak? 2 delta T1 ditambah delta T2 sama dengan 25. Betul ya? Iya, Betul? betul. Oke, jadi ini udah kita sederhanain nih. Jadi yang semula ada delta T1, delta T2, delta T3. Sekarang delta T3-nya kita reduksi. Jadi tinggal delta T1 dan delta T2. Nah, delta R itu apa sih? Ingat nggak? Berarti jarak itu kan Satu ditambah delta R1. V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat ya. nah, Langsung aja boleh. 5 per boleh. 2 delta T 1 kuadrat. Betul? Iya, betul, Betul? Kak. Yang di sini delta R2-nya V0 delta T dikali ditambah setengah A delta T kuadrat. Kan dia nggak punya A jadi sama aja. 5 delta T1 delta T2. Boleh? Boleh. Oke. Yang ini delta R3 berarti V0 5 delta T1 dikali delta T3 dikurangin 5 per 2 delta T3 kuadrat. Betul? Iya, Betul nggak? betul, Kak. Oke, kita Nah, jumlahin semua. Kita masukin ke sini. Biar kita sederhanain, biar jadi lebih enak. Berarti kita punya apa? Kalau dijumlahin, berarti kita punya 5 per 2 delta T1 kuadrat ditambah 5 delta T1 delta T2 ditambah. Tadi inget nggak? Delta T3 sama delta T1 sama kan? iya. Jadi sama aja ini 5 delta T1 kuadrat dikurang 5 per 2 delta T1 kuadrat. Betul ya? Iya, betul, Kak. Betul? Oke. Hmm. Berarti ini kita catat ya. Berarti kita punya 5 delta T1 kuadrat ditambah 5 delta T1 delta T2 sama dengan 500. Betul? Iya, Kak. Kita bagi 5 semua aja boleh? Biar lebih mudah. Delta T1 kuadrat ditambah delta T1 delta T2 sama dengan 100. Gitu ya? Iya. Nah, jadi persamaan pertama jadi lebih sederhana. Udah deh. Kita maunya nyari apa sih? Kita maunya nyari delta T2 ya nggak sih? Betul. Ya. Iya, betul, Kak. Berarti kalau mau nyari delta T2 yang diganti delta T1. Delta T1 itu berarti adalah 25 kok meter ya second. 25 dikurang delta T2 dibagi 2. Benar nggak? Betul. Iya, betul. Kita masukin ke persamaan yang bawahnya. 25 dikurang delta T2 dibagi 5 dikuadratin ditambah 25 min delta T2 dibagi 5. Dibagi 5, bagi 2. Hmm. Dibagi 2 dikali delta T2 sama dengan 100. Dapat kan? Saya biar cepet aja pakai kalkulator ya. Oke, Kak. 25 dikurangin X
dibagi 2, dikuadratin, ditambah 25 dikurangin X dibagi 2 dikali X sama dengan 100. Maka kita akan dapat delta T2-nya sama dengan 15 sekon atau oh cuman tunggal berarti dia. Cuma ini doang jawabannya. Tar. Udah dapatnya segini. Delta T2-nya adalah 15 sekon. Jadi jawabannya bukan 10, tapi 15 detik. Jadi Danendra dapatnya 10 berarti mana Danendra? Saya nggak nyampe itu. Eh, tadi Ini coba gimana? Kak, buat lo Kak. Bawahnya. Saya nggak pakai V average. Oh, pakainya apa? Saya langsung kayak dibuat grafik gitu. Oke, sama aja sih. Harusnya dapatnya 10. Mungkin kurang salah ngitung. Dapat 15. Kurang salah ngitung kali ya. Nah, Kayaknya salah ngitung mungkin. Gitu ya. Jadi ini kinematika yang lumayan lumayan susah menurut saya, ya. Kenapa? Karena dia dalam satu soal ada 3 proses gerak, yaitu GLB, GLBB, sama GLBB lagi. Jadi kita harus membagi berdasarkan jenisnya. Oke, kita coba lihat lagi. Cari yang seru aja. Oke, ini udah belum ya? Udah belum ya? Saya lupa. kayaknya Waktu kita udah baca. deh. Udah ya? Udah pernah Kak? Ini udah yang menggabungkan gelombang dengan kinematika ya? Oke. Ini sama kayak tadi. Ini udah. Ini juga udah kan? Ini juga udah kan? Truk, udah ya? Udah belum? Kayaknya Ini udah udah deh. deh. Saya lupa. Udah deh Kayaknya kayaknya. belum deh. Udah belum? Belum. Belum. Oke, saya lupa soalnya ada yang udah pernah saya kasih, ada yang enggak. Ini udah belum ya? Kalau udah nggak apa-apa, kita next. Belum kayaknya ya? Belum. Oke, coba dikerjain. 3 menit. G-nya pakai 10 aja deh. Gak usah pakai 81 ya, 10 aja G-nya. Biar gampang hitungnya. 10 aja. Nanti kita lihat apa angka terdekatnya aja. Oke. Oke, 2 menit lagi.
Saya dapatnya 47,87. Kalau Oke, KW-nya 47,1. oke, kita coba ya. Ya. Nah, ini kan konsepnya kita bayangin dulu ya gambarnya kayak gimana. Melaju dengan kelajuan konstan, menaiki tanjakan. Oke, kita gambarin aja ada tanjakan. Jadi kalau mekanika itu, jujur aja kalau saya nggak ada gambarnya itu saya akan susah. Maka saya akan selalu memaksakan kalau nggak ada gambarnya, saya harus punya gambar. Karena kalau gambarnya nggak ada, saya nggak tahu rumusnya apa. Karena saya nggak hafal rumus. Nah, kan gini ya. Ini tulisnya alfa. Oke, ada mobil lagi nanjak. Ini mobilnya nih. Anggaplah awalnya dari ketinggian nol ya. Terus dia nanjak sampai segini. Tinggian tertentu. Anggap aja ini jaraknya adalah SD. S jarak dia nanjaknya. Oke, ini A, ini B. Yang diminta adalah daya. Dayanya siapa? Dayanya mesin. Berarti mesinnya mendorong. Jadi ada mesin mobilnya yang mendorong dia supaya naik. Oke, kan konsepnya itu, lupa. Daya itu apa sih? Daya itu kan secara konsep itu adalah work. Tinggal dibagi dengan waktu. Karena soalnya mintanya adalah daya dari mesin, berarti work-nya adalah work dari mesin dibagi waktu. Dengan kata lain, kita harus cari terlebih dahulu work mesinnya itu berapa. Caranya gimana? Pakai hukum kekekalan energi. Energi total tidak akan pernah berubah. Maka energi total di kondisi A harus sama persis dengan energi total di kondisi B. Kak, saya izin ke toilet ya. Oh iya bentar. Oke, kita kalau udah kabarin ya. Halo Kak. Udah? Udah ya? Oke, kita masukin Ya. dulu semua energi yang terlibat di sini. Ada apa aja? Ada energi potensial A, ada energi kinetik A. Di B ada energi potensial B, ada energi kinetik B. Ada apa lagi? Dia bilang ada gesekan. Gesekan kan akan membuat mobilnya makin pelan ya. Berarti energinya kan jadi PM-nya berkurang. Maka untuk itu supaya tetap sama, energi total harus tambahin dengan W gesek. Ya. Ada apa lagi? Ada mesin. Mesinnya ngedorong supaya dia makin cepat. Berarti energinya makin besar. Maka supaya setara, di awal harus ditambahin W mesin. Jadi kenapa W mesin ditambahnya di awal? Karena dorongan itu akan membuat benda semakin kencang. Berarti energi mekanik di akhir makin besar. Maka harus ditambah di awal. Nah, karena di soal dia bilang kelajuan konstan ya, berarti PK-nya sama dong. Kita bisa hilangkan si PKA, PKB. Kalau kita misalkan tinggi A itu nol,
maka EPA habis. Jadi kita punya apa? W dari mesinnya itu adalah mg Gue. dikali Hmm. HB ditambah gaya gesek Hmm. dikali S gitu ya. HB itu yang mana sih? HB itu tingginya. Ini kan, ini HB. Ada hubungannya nggak? Ada. HB itu tidak lain adalah S dikali sin alfa. Maka kita akan punya W mesinnya itu sama dengan mg S sin alfa ditambah F gas dikali S. Atau kalau S-nya kita keluarin, Hmm. Hmm. mg Hmm. sin Hmm. alfa ditambah Hmm. F gas. Tapi kan bukan W mesin yang kita mau cari. Yang kita mau cari itu daya, power, power dari mesin. Berarti work dari mesin tinggal dibagi dengan delta T. Jadi kita punya S mg sin alfa ditambah F gas dibagi dengan delta T. S dibagi delta T tidak lain adalah kecepatan. Maka dapatlah work-nya. Yes! Nah, berapa kecepatannya? Dua. 100, tapi kilometer. Berarti Iya, sama aja 100 diubah dulu. dikali 10 pangkat 3. Yes! Oke, meter per second. Coret, coret. Maka 10 pangkat 3 per 36. 10, 1000 ya. 1000 per 36. MG-nya, MG-nya 10 aja ya, berarti 10.000 sin alfa. 10.000 sin alfa. Kalau dikasih tahu tan alfanya 0,1, berarti kan gambarnya gini. Tan alfa 1/10, ini berarti akar 101. I-nya 1 per akar 101. F geseknya 700. Oh, udah deh, tinggal kita hitung. Kita 1000 bagi 36 dikali 10.000 dikali 1 per akar 101 ditambah 700. Maka sekitar 47,084 kilowatt itu. Maka yang mendekati sekitar 47,1. Tuh. Gampang kan ya? Bisa Ya, dimengerti ya? gampang. Hmm. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Jadi bisa ya. Jadi mekanika tuh emang sangat luas cakupannya. Jadi dia bisa macam-macam, makanya kita Kemana-mana. Hmm. lumayan bervariasi. Ternyata kalau gelombang sama fluida itu sebenarnya pada umumnya gitu-gitu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti catatannya saya kirim lewat WA. Rekamannya Hmm. saya upload dulu ya, nanti saya kirim linknya lewat WA. Oke, Mbak Oke, Danda. makasih ya, Kak.